Di semester 1, praktikumnya ada 3. Di semester 2, praktikumnya ada 5. Maksudnya apa sih? Penasaran nggak? Kalau iya, tonton video ini sampai habis, oke? Halo guys, welcome back to my channel or welcome if you are new here. Di video kali ini, aku akan kasih gambaran ke kalian tentang praktikum yang ada di Fakultas Farmasi UGM. Disclaimer, video ini aku buat berdasarkan pemahaman dan pengalaman pribadiku selama aku berkuliah di Fakultas Farmasi UGM kurikulum 2017. Kalau kalian ingin tahu info lebih lanjut, silahkan bisa cek website resmi Fakultas Farmasi UGM ya. Oke, seperti yang aku bilang di awal tadi, praktikum di Fakultas Farmasi UGM itu beda-beda per semesternya. Nah, terus jumlah praktikumnya itu maksudnya apa sih? Dulu, waktu aku baru keterima jadi Gamada Farmasi, aku tuh sempat mengira bahwa jumlah praktikum itu ya artinya jumlah pertemuan praktikum yang ada di satu semester. Kayak misal, semester 1 kan ada 3 praktikum. Nah, itu dalam satu semester itu berarti cuma ada 3 kali pertemuan praktikum. Tapi setelah aku tanya-tanya ke kakak tingkatku, ternyata maksudnya itu bukan seperti itu, guys. Jadi, jumlah praktikum per semester itu menandakan jumlah mata kuliah yang ada SKS praktikumnya. Tapi, nggak seperti mata kuliah yang pertemuannya seminggu sekali, pertemuan praktikum itu waktunya beda-beda ya. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Di semester 1, praktikumnya ada 2, mikrobiologi dan anatomi dan fisiologi manusia. Di semester 2, praktikumnya ada 5, kimia organik 2, farmasi fisik 2, farmasetika 2, biokimia farmasi, dan kimia analisis 1. Di semester 3, praktikumnya ada 3. Formulasi dan teknologi sediaan padat, kimia analisis 2, dan biologi molekuler. Di semester 4, praktikumnya ada 5. Farmakognosi fitokimia, formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat, kromatografi, imunologi farmasi, dan farmakologi dan toksikologi eksperimental 1. Di semester 5, praktikumnya ada 4. Praktikum teknologi ekstraksi bahan alam, praktikum biofarmasetika, praktikum analisis obat, kosmetik, dan makanan, dan praktikum farmakologi dan toksikologi eksperimental 2. Dan di semester 6, praktikumnya ada 3. Praktikum ilmu resep, praktikum formulasi dan teknologi sediaan steril, dan praktikum farmasi klinik 1. Nah, di video ini aku akan kasih gambaran ke kalian teknis pelaksanaan praktikum secara umum ya. Dan nantinya mungkin aku akan bikin part 2 untuk praktikum per semesternya. Mungkin loh, mungkin. Jadi, tadi kan aku bilang kalau waktu pertemuan praktikum itu beda-beda. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Nah, hal itu disebabkan karena di setiap praktikum itu ada topik atau agenda atau mata praktikum yang jumlahnya juga beda-beda setiap praktikumnya. Biasanya, di praktikum yang diselenggarakan 2 minggu sekali itu ada 4-5 topik. Sedangkan di praktikum yang seminggu sekali itu biasanya topiknya lebih banyak, sekitar 7-10 topik. Bingung nggak kira-kira maksudku apa? Nah, biar lebih jelas, aku akan bahas sesuai alur aja ya. Jadi, di satu semester itu kita punya sekitar 14 minggu waktu perkuliahan efektif yang bisa kita gunakan untuk kuliah dan praktikum. Di minggu pertama, biasanya praktikumnya itu belum mulai. Tapi di minggu pertama ini, biasanya kita sudah bisa mendaftarkan diri untuk praktikum dan nanti juga ada pertemuan asistensi. Jadi di minggu pertama itu, kita harus mendaftar untuk semua praktikum yang akan kita lakukan di satu semester itu. Misalnya di semester 2 kemarin, kan aku bilang praktikumnya ada 5. Farmasi fisik 2, farmasetika 2, kimia organik 2, kimia analisis 1, dan biokimia farmasi. Nah, kita harus mendaftarkan diri ke semua praktikum itu dengan cara kita datang ke lab praktikumnya masing-masing. Lalu setelah kita datang ke lab, biasanya kita akan mengisi kartu praktikum dan tanda tangan di absensi kelas yang sudah tersedia di lab. Nah, biasanya kita juga disuruh membawa pas foto 3x4 atau 4x6 untuk ditempelkan di kartu praktikum kita. Tergantung labnya minta ukuran apa. Jadi, pastikan di minggu pertama setiap semesternya, kalian sudah punya stok pas foto 3x4 atau 4x6 ya. Biar nanti kalau ada info pendaftaran praktikum, kalian bisa langsung daftar tanpa harus cetak-cetak lagi. Karena pendaftaran praktikum itu biasanya hanya dibuka dalam beberapa hari. Dan kalau kalian kelewatan nggak mendaftarkan praktikum, otomatis kalian nggak bisa praktikum di semester itu.
Oh iya, jangan lupa mencantumkan golongan kalian di kartu praktikum kalian dan jangan lupa mengumpulkan kartu praktikum yang sudah kalian isi ke masing-masing golongan kalian. Biasanya di lab nanti sudah dipisah-pisah golongan B1, A1, A2, C3 sesuai kelas dan golongan masing-masing. Nah, biasanya di setiap lab itu ada laboran yang standby di kantor laboran. Jadi, kalau kalian bingung ketika kalian mendaftar praktikum, tinggal tanya aja sama laborannya. Terus biasanya setelah masa pendaftaran praktikum selesai, akan diadakan asistensi. Asistensi itu nanti semacam pertemuan dengan dosen koordinator masing-masing praktikum. Dan biasanya dilaksanakan langsung sekelas, nggak bergolongan. Kadang malah asistensi itu dilakukan pas waktu kuliah, biar nggak harus cari waktu lain. Nah, di asistensi ini kita akan dikasih gambaran tentang masing-masing topik yang akan kita lakukan selama praktikum 1 semester nanti. Terus, nanti juga akan dibagikan informasi seperti jadwal praktikum, jadwal asisten yang akan standby saat kita praktikum, dan jadwal topik yang akan kita lakukan setiap praktikumnya. Lalu di minggu kedua biasanya sudah mulai praktikum. Untuk praktikum yang dilaksanakan 2 minggu sekali, biasanya di minggu kedua ini yang praktikum adalah golongan ganjil, golongan 1 dan golongan 3. Lalu golongan genap, golongan 2 dan 4 akan praktikum di minggu ketiga, minggu depannya. Dan nanti di minggu keempat akan gantian lagi golongan ganjil yang praktikum, jadi selang-seling terus antara golongan genap dan golongan ganjil. Selain praktikum, di minggu kedua ini kita juga akan mulai pretest untuk praktikum yang ada pretestnya. Pretest itu sistemnya beda-beda per praktikum. Ada yang langsung saat hari H praktikum, misalnya 10 menit di awal, ada juga yang kita harus janjian lagi dengan dosennya di luar waktu praktikum. Biasanya seminggu sebelum praktikum. Biasanya kalau harus janjian dulu, pretestnya itu per kelompok atau per golongan ya, jarang ada yang sendiri-sendiri. Jadi jangan takut, kalian nggak akan menghadapi dosen sendiri-sendiri. Metode pretestnya juga tergantung dosennya, bisa lisan, bisa juga tertulis. Jadi ya intinya belajar aja lah ya. Di beberapa praktikum, ada nilai pretest minimal untuk bisa lanjut ikut praktikumnya. Misal di praktikum kromatografi, kita akan pretest saat hari H, jadi 10 menit di awal gitu. Nah, nanti kalau nilai pretest kita kurang dari batas minimal nilai pretest, ya kita nggak boleh ikut praktikum, disuruh pulang. Dan nanti kita bisa inhal di golongan berikutnya yang praktikum setelah kita. Terus, setiap golongan itu jadwal praktikumnya beda-beda juga ya. Misal di minggu pertama, golongan 1 praktikum hari Senin jam 7 sampai 11. Terus, golongan 3 praktikum juga di minggu yang sama, hari Rabu jam 11 sampai jam 3. Terus, golongan 2 akan praktikum di minggu depannya dengan hari dan jam yang sama seperti golongan 1. Jadi, minggu depannya hari Senin jam 7 sampai 11. Dan golongan 4 akan praktikum di minggu depannya juga linear sama golongan 2 dengan hari dan jam yang sama dengan golongan 3 di hari Rabu jam 11 sampai 3 sore. Paham nggak maksudku? Paham lah ya? Intinya, golongan 1 dan 2 itu biasanya hari dan jam praktikumnya itu sama. Cuma mereka selang-seling aja tiap minggunya. Dan golongan 3 dan 4 itu hari dan jam praktikumnya sama, tapi mereka juga selang-seling tiap minggunya. Nah, untuk praktikum yang seminggu sekali, biasanya tiap golongan jadwal praktikumnya akan beda semua. Misal golongan 1 setiap Senin jam 7 sampai jam 9, golongan 2 hari Senin jam 9 sampai jam 11, golongan 3 hari Selasa jam 7 sampai jam 9, dan golongan 4 hari Selasa jam 9 sampai jam 11. Lamanya waktu praktikum itu juga tergantung masing-masing praktikum ya. Kalau dry lab biasanya 2 jam, kalau wet lab biasanya 4 jam. Dry lab itu biasanya kita praktikumnya kayak mencari jurnal, review jurnal, pokoknya praktikum-praktikum yang nggak membuat kita megang alat gitu. Sedangkan kalau wet lab, ya kita praktikum pakai alat beneran. Kayak di praktikum FTS, kita akan pakai alat untuk bikin sediaan beneran. Tapi ada juga wet lab yang 2 jam kayak praktikum farmasetika 2 dan praktikum ilmu resep. Nah, setelah semua topik praktikum kita lakukan, biasanya di minggu terakhir sebelum UAS, kita akan responsi. Responsinya juga beda-beda. Ada yang tertulis, ada yang OSCE. OSCE itu kita praktek beneran seperti apa yang kita lakukan pas praktikum dulu. Misal di praktikum FTS CSP kita pernah pakai alat ultraturaks. Nah, nanti di OSCE-nya kita akan memeragakan lagi bagaimana cara memakai ultraturaks itu. Bedanya kalau di OSCE kita mempraktekkan sambil diawasi dan dinilai langsung oleh dosennya. Terus sekarang kita akan bahas sedikit tentang peraturannya ya. Jadi, aturan praktikum itu juga beda-beda tergantung labnya. Tapi secara umum, biasanya aturannya itu kita tidak boleh terlambat. Atau di praktikum tertentu ada yang memberikan toleransi keterlambatan, biasanya 15 menit.
Terus di beberapa praktikum, kita harus pretest dan juga post-test. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau pretest itu sebelum praktikum, tapi kalau post-test setelah kita selesai praktikum. Biasanya saat hari H praktikum itu juga. Terus kita juga harus pakai jas lab dan sepatu tertutup. Sepatu tertutup itu maksudnya sepatu yang bisa menutupi punggung kaki dan jari-jari kaki kita. Jadi kayak sneakers gitu ya, bukan flat shoes, apalagi high heels. Jangan coba-coba pakai high heels kalau praktikum. Die kamu nanti, die. Tujuan pakai sepatu tertutup itu biar nanti kalau misal nih, kaki kita ketetesan suatu zat yang bisa mengiritasi kulit. Nah, kalau kita pakai sepatu tertutup, zatnya itu nanti nggak langsung kena ke kulit kita gitu. Jadi kulit kita bisa terlindung dari zat berbahaya. Tapi untuk lab yang perlu keadaan steril, biasanya kita harus melepas sepatu kita dan mengganti dengan sepatu khusus yang sudah disediakan lab. Kalau bisa, kalian punya 2 jas lab ya. Biasanya di awal setiap semester, BEM Fakultas Farmasi UGM itu akan membuka pre-order untuk jas lab. Jadi kalian bisa pesen dan beli di BEM. Nah, kenapa aku sarankan punya 2 jas lab? Biar kalau salah satu jas lab kalian kotor, kalian bisa ganti ke jas lab lain. Misal nih, kalian semester 2, kan praktikumnya ada 5 tuh. Nah, dalam 1 minggu, bisa aja kalian itu praktikum 3 hari berturut-turut. Misalnya, di minggu pertama praktikum, kalian praktikum farmasetika 2 di hari Senin, kimia organik 2 di hari Selasa, dan kimia analisis di hari Rabu. Lalu minggu depannya, minggu kedua praktikum, kalian hari Senin tetap akan praktikum farmasetika 2, hari Selasanya kalian praktikum farmasi fisik 2, dan hari Rabunya kalian praktikum biokimia farmasi, karena biokimia farmasi, farmasi fisik, kimia organik, dan kimia analisis itu praktikumnya 2 minggu sekali, jadi selang-seling. Nah, misal kalian di minggu pertama praktikum, di hari Senin, waktu praktikum farmasetika, kalian kebagian membuat emulsi. Terus, jas lab kalian nggak sengaja kecipratan minyak ikan dari emulsi yang kalian buat. Dan minyak ikan itu baunya sangat menyengat dan susah banget hilangnya. Beneran deh, semua anak yang habis praktikum bikin emulsi minyak ikan itu, keluar lab pasti bau minyak ikan. Padahal, hari Selasa dan Rabunya, kalian kan masih ada praktikum kimia organik 2 dan kimia analisis 2. Nah, kalau kalian hanya punya 1 jas lab, kemungkinan besar kalian itu belum sempat mencuci jas lab kalian, sedangkan besoknya harus dipakai. Ya, otomatis kalian akan bau minyak ikan sampai praktikum hari Rabunya. Nah, kalau kalian punya 2 jas lab, di hari Selasa dan Rabu tadi, kalian bisa ganti ke jas lab yang satunya yang masih bersih. Dan jas lab yang ketumpahan minyak ikan di hari Senin tadi, bisa segera kalian cuci, sehingga udah wangi lagi kalau mau dipakai di praktikum minggu depannya. Oh ya, kita harus selalu hati-hati ya di lab. Jangan lupa pakai APD. Dan kita juga harus tahu kita itu lagi praktikum dengan bahan apa. Bahayanya gimana, cara menanganinya gimana kalau kita kena, terus sifat-sifatnya gimana, berbahaya nggak bagi diri kita. Semua informasi itu bisa kita temukan di Material Safety Data Sheet atau MSDS. Jadi MSDS itu jangan cuma dijadikan hiasan ya. Ya udah sih, kayaknya penjelasanku udah cukup menggambarkan praktikum di farmasi. Overall, praktikum itu menyenangkan kok. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian merasa video dan channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu yang lain ya. See you in my next video. Bye!